Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anakku di pagi yang cerah ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menerima atau mempelajari materi pada hari ini. Kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran pertama. Baik, anak-anakku semuanya, kita disajikan dengan teks, yaitu kalau kita baca ini ada anak kecil memegang bambu runcing ya, dengan semangat perjuangannya seperti pahlawan yang gagah berani untuk membela bangsanya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu mengapa? Kenapa bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Kita perhatikan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Jadi setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ternyata bangsa Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris masih ingin menjajah lagi, masih ingin merebut Indonesia kembali, ingin menggantikan penjajahan Jepang. Untuk itu, para pahlawan Indonesia membentuk suatu perlawanan untuk para penjajah ini yang dari Belanda yang dibantu oleh Inggris ini. Seperti itu anak-anakku yang terjadi setelah kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Masih banyak bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain yang ingin menjajah kembali, ingin merebut kembali, ingin memerintah kembali di sini. Namun bangsa Indonesia tidak tinggal diam, melakukan berbagai bentuk perlawanan terhadap mereka. Ini contohnya pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat.
pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan, di mana pejuang Indonesia bersikeras mengorbankan jiwa raganya anak-anakku untuk melawan Inggris. Kemudian setelah kita mendengar dari tadi, membahas dari tadi pertempuran Surabaya dan bentuk perlawanan bangsa Indonesia untuk menghadapi para penjajah, mari kita sekarang adalah belajar tentang kalimat efektif. Perhatikan anak-anakku, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara. Penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa? Ada yang tahu SPOK? SPOK adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Itu minimal unsur subjek dan predikat. Kedua adalah menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Perhatikan, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Strateginya ya, disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Indonesia. Ya, kemudian kita lihat ini untuk materinya. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ini cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Yuk, amati gambar berikut ini. Ini yang pertama adalah ayam, yang kedua adalah bebek, sedangkan yang ketiga adalah ikan, yang terakhir adalah cicak. Kita lihat ya. Nih, pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Ada yang tahu? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Nih, perhatikan. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan leher pada bagian ujungnya. Ini leher dan paruh yang agak panjang. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Yuk, ada yang tahu kira-kira yang terjadi pada bebek kalau bulu-bulu bebek ini tidak dilapisi minyak? Yuk, kira-kira apa yang terjadi? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, ini
ini tentang bebek ya. Bebek menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk mencari makan, paruhnya panjang beserta lehernya. Agar tetap berenang dan selalu kering, tidak kena air, maka bebek melapisi bulunya dengan kandungan minyak agar bisa berenang dengan cepat di dalam air. Maka selaput kakinya, jadi kakinya itu memiliki selaput yang digunakan ketika berenang, seperti itu. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah kalian mempelajari semua dari tadi yang dijelaskan oleh Pak Guru, mari kerjakan tugasnya. Untuk itu, Pak Guru akhiri sampai di sini materi hari ini. Tema 2, sub tema 2, pembelajaran pertama. Sampai jumpa besok pagi di materi atau pelajaran berikutnya. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.